Shalom, perkenalkan nama saya Yupita Susanti Menrafa, NIM 2104033. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memaparkan tentang perencanaan dalam sebuah program pendidikan. Nah, di mana terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang itu pengertian dari perencanaan. Di mana perencanaan sendiri adalah suatu proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan dalam suatu lembaga pendidikan, yang mana tujuan itu dapat dicapai dalam waktu yang terjangkau dan tentunya agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan secara efektif. Kemudian perencanaan itu sangat penting di dalam sebuah pendidikan karena untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada para pelaku pendidikan atau kepada tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka menuju perubahan atau tujuan yang lebih baik. Nah, tentunya kita juga tahu bahwa perencanaan itu tentunya sangat penting baik dalam hal apapun. Tentunya kita harus melakukan yang namanya perencanaan. Perencanaan pendidikan itu adalah suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan masa depan. Nah, seperti pembelajaran, bagaimana penilaian, dan bagaimana cara membina peserta didik yang akan masuk ke dalam suatu lembaga pendidikan. Kemudian di sini juga saya menjelaskan bahwa dalam sebuah perencanaan ada beberapa perencanaan yang harus kita lakukan. Yang pertama, perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian perencanaan peserta didik, dan perencanaan pengembangan sekolah. Nah, sebelumnya dalam perencanaan ini ada terdiri dari tiga bentuk perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan makro atau level atas, yang dimana perencanaan itu pada level makro ini menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan, yang dimana penyusunannya ini dilakukan di tingkat nasional. Kemudian perencanaan meso, di mana perencanaan meso ini atau perencanaan tingkat menengah adalah kebijakan yang telah dibuat di tingkat nasional, kemudian dijabarkan ke dalam program yang berskala kecil atau disesuaikan dengan lembaga pendidikan dan unit-unit sekolah tertentu. Kemudian perencanaan mikro, yaitu perencanaan tingkat bawah, di mana dikhususkan pada lembaga pendidikan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan di perencanaan makro. Mana maksudnya suatu perencanaan itu ditentukan pada wilayah atau tempat lembaga pendidikan tersebut ada. Kemudian tetapi kebijakan-kebijakannya itu tidak terlepas dari perencanaan tingkat nasional. Kemudian pada perencanaan pendidikan ada beberapa proses yang harus atau langkah-langkah yang harus kita lakukan, di mana yang pertama itu proses atau penyusunan perencanaan pendidikan ini yaitu tahap need assessment, yaitu melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan atau istilahnya kita merumuskan masalah terhadap sekolah tersebut. Kemudian tahap formulasi atau perumusan tujuan perencanaan pendidikan. Nah, setelah dirumuskan apa tujuannya, maka dirumuskanlah bagaimana menggapai tujuan dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Kemudian tahap akan dilaksanakan atau tujuan utama dari sekolah tersebut, hal apa yang harus digapai dan yang bisa terjangkau dalam waktu dekat supaya dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan menghasilkan lulusan yang baik. Kemudian tahap terakhir yaitu melakukan penilaian dan mengevaluasi, di mana hal ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan program atau perencanaan pendidikan. Nah, tentunya dimanapun juga teman-teman kita tahu bahwa evaluasi ini perlu ada di dalam sebuah kegiatan, di mana dengan evaluasi ini kita dapat melihat sejauh mana keberhasilan dari suatu perencanaan yang telah kita buat. Nah, jika seandainya suatu tujuan itu tidak terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi untuk perbaikan ke depannya.
Kemudian ada juga dalam perencanaan ini tentu apalagi dalam sebuah lembaga pendidikan kita harus membuat tentang perencanaan kurikulum, di mana perencanaan kurikulum itu dilakukan dengan baik supaya kurikulum terarah dan baik dan dapat mencapai tujuan dari pendidikan. Kemudian supaya perumusan tujuan pelajar peserta didik memiliki peningkatan dari sebelumnya. Nah, tentunya kurikulum ini adalah awal atau pedoman awal kita untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kurikulum yang baik diusahakan juga supaya tujuan dari hasil pendidikan ini ada juga dibahas tentang perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan, di mana perencanaan pendidikan dan tenaga pendidikan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan dan permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu organisasi, di mana perencanaan ini yaitu kegiatan merekrut sumber daya manusia di dalam suatu lembaga atau suatu lembaga pendidikan. Pengelolaan tenaga kependidikan ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah sistem organisasi sekolah menjadi lebih terintegrasi. Nah, manfaat perencanaan sumber daya manusia yaitu untuk meningkatkan pendayagunaan SDM sesuai dengan kebutuhan lembaga. Program orientasi guru baru yang bertujuan meningkatkan kualitas guru, menyelaraskan aktivitas sumber daya manusia dengan sesama organisasi. Nah, di mana kita tahu setelah melakukan rekrutmen di dalam suatu lembaga pendidikan, maka di suatu lembaga tertentu, lembaga sekolah tertentu akan diadakan kegiatan orientasi guru, di mana dia mungkin akan diajarkan bagaimana sosial lingkungan sekolah tersebut, kemudian pengenalan kelas-kelas di mana dia mengajar, dan di sini juga dikatakan bahwa pendayagunaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan lembaga. Nah, tentunya di saat melakukan rekrutmen dilihat dulu latar belakang dari calon SDM itu, apakah dia memiliki keterkaitan dengan sumber daya yang diinginkan atau dengan posisi yang sedang dibutuhkan pada saat itu. Contohnya lembaga pendidikan sedang membutuhkan guru bahasa Indonesia, kemudian dilihatlah atau dilakukanlah rekrutmen pada calon tenaga pendidik. Kemudian di sini juga ada 8 standar nasional yang harus kita tahu di dalam sebuah pendidikan. Yang pertama itu standar isi, kemudian standar proses, kemudian standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian pendidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Tentunya dengan 8 standar ini tentunya tujuan dari suatu pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian di sini juga saya menjelaskan sedikit tentang artikel yang saya buat, yaitu analisis perencanaan model pembelajaran bidang keahlian agribisnis pertanian di SMK Negeri 1 Hulu Serangkai. Yaitu di mana di sini kita belajar tentang bagaimana perencanaan model yang dilakukan di SMK Negeri 1 Hulu Serangkai terkait dengan kejuruan pertanian, di mana kita tahu bahwa pertanian agribisnis pertanian ini lebih fokus pada dan mereka juga lebih banyak belajar tentang kimia. Jadi jika seandainya perencanaan perencanaan pembelajaran hanya dilakukan dengan teori, maka suatu lembaga kejuruan itu dikatakan tidak baik atau tidak bisa mengimplementasikan kejuruannya di luar sekolah. Dimana kan kita tahu sekarang seandainya siswa SMK tidak bisa melanjutkan di institusi yang lebih tinggi, maka bisa saja mereka mengimplementasikan kejuruan mereka di tempat di rumah mereka masing-masing begitu. Kemudian di sini sesuai dengan hasil yang saya temukan, setelah melakukan perencanaan, adapun model yang baik yang harus dilakukan dalam model pembelajaran SMK Negeri 1 Hulu Serangkai dalam kejuruan pertanian, yaitu yang pertama model berbasis masalah, yang kemudian model berbasis project,
dan kemudian model melalui penyingkapan atau penemuan. Nah, di mana ketika model ini dapat mereka implementasikan baik di dalam ruangan, teori di dalam ruangan, kemudian mereka akan melakukan praktek di luar ruangan. Nah, di dalam praktek ini mereka akan lebih banyak belajar dan mereka akan lebih banyak mengamati bagaimana itu tentang tanaman, bagaimana belajar kimia di lab. Jadi mereka tidak hanya semata-mata mendapatkan teori, karena kita tahu bahwa bidang kejuruan ini sangat identik dengan praktek. Jadi jika seandainya tidak dilakukan praktek, hanya banyak teori, maka itu tidak baik untuk model pembelajaran di bidang kejuruan. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada saat ini mengenai perencanaan program di dalam pendidikan. Bila ada tutur kata dan penyampaian materi yang salah, saya mohon dimaklumi. Terima kasih.